perkenalkan nama saya Delia Septriani dengan NIM A1C222023 dan teman saya yaitu Wahyurian Santoso dengan NIM A1C222021. Di sini kami akan menjelaskan mengenai contoh soal dari C kuadrat 2 sampel dan contoh soal dari Fixed Exact Probability Test. Baik, sini telah ada sebuah contoh soal mengenai C kuadrat 2 sampel, yaitu tentang soalnya penelitian dilakukan untuk mengetahui adakah hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan jenis bank yang dipilih untuk menyimpan uangnya. Pendidikan masyarakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu lulusan SLTA dan perguruan tinggi. Sampel pertama sebanyak 80 orang lulusan SLTA dan sampel kedua sebanyak 70 orang lulusan perguruan tinggi. Berdasarkan angket itu yang diberikan kepada sampel lulusan SLTA, maka dari 80 orang itu yang memilih bank pemerintah sebanyak 60 orang dan bank swasta sebanyak 20 orang. Selanjutnya, dari kelompok sampel lulusan perguruan tinggi, dari 70 orang itu yang memilih bank pemerintah sebanyak 30 orang dan bank swasta sebanyak 40 orang. Nah, dari berdasarkan hal tersebut, kita dapat hipotesisnya, yaitu hipotesis H0-nya tidak terdapat perbedaan tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih dua jenis bank, atau tidak ada hubungan antara jenjang pendidikan dengan jenis bank yang dipilih. Untuk H1-nya, terdapat perbedaan tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih dua jenis bank, atau tidak ada hubungan antara jenjang pendidikan dengan jenis bank yang dipilih. Di mana di sini akan diuji menggunakan C kuadrat 2 sampel dengan tingkat kesalahannya yaitu 5% dan 1%. Penyajian datanya telah terdapat tabel 4.2, ini tingkat prestasi kerja karyawan, di mana sampelnya yaitu lulusan perguruan tinggi dan lulusan SLTA. Jenis banknya yaitu bank pemerintah dan bank swasta, dan di mana lulusan perguruan tinggi yang memilih jenis bank pemerintah ada 60 orang, yang memilih bank swasta itu 20 orang, di mana jumlah sampelnya tadi 80 orang. Untuk SLTA, di mana jenis bank pemerintahnya itu 30 orang dan yang memilih bank swasta 40 orang, di mana jumlah sampelnya yaitu 70 orang. Nah, jumlah yang memilih bank pemerintah dari lulusan PT perguruan tinggi dan lulusan SLTA yaitu ada 90 orang, dan yang memilih bank swasta yaitu 60 orang, dan jumlah dari seluruh sampel yang memilih yaitu 150 orang. Ini untuk perhitungannya kita menggunakan C kuadrat 2 sampel ini yang secara manual, di mana berdasarkan harga-harga dalam tabel tersebut dan dengan menggunakan rumus 4.1, maka harga C kuadrat dapat dihitung. Rumus C kuadrat 2 sampel yaitu S kuadrat sama dengan N dalam kurung mutlak A kali D dikurang B kali C dikurang 1/2 N kuadrat per A tambah B kali A tambah C dikali B tambah D dikali C tambah D. Nah, di mana N-nya yaitu jumlah seluruh sampel yaitu 150 ini, A-nya yaitu 60, B-nya yaitu 20, C-nya 30, dan D-nya 40. Kita masukkan. Jadi, N-nya tadi 150, A-nya 60, D-nya 40, B-nya 20 dan C-nya 30. Jadi 150 dalam kurung mutlak 60 dikali 40 dikurang 20 dikali 30 dikurang 1/2 150 kuadrat per dalam kurung 60 tambah 20 dalam kurung 60 tambah 30 dalam kurung 60 tambah 40 dan dalam kurung 30 dikali dalam kurung 30 tambah 40. Ini menghasilkan itu 14,76, di mana C kuadrat tabel dengan DK-nya yaitu sama dengan 1 dan taraf kesalahannya 5% adalah 3,481 dan untuk 1% adalah 6,635. Nah, ternyata kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel, di mana C kuadrat hitungnya yaitu 14,76 lebih besar dari C kuadrat tabelnya 3,481. Dan untuk yang kesalahannya 1%, C kuadrat hitungnya lebih besar daripada C kuadrat tabel juga, yaitu C kuadrat hitungnya 14,76 lebih besar dari C kuadrat tabelnya 5,635. Nah, dengan demikian
H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Untuk penjelasan selanjutnya dengan menggunakan aplikasi SPSS akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan menguji C kuadrat 2 sampel dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, kita terlebih dahulu buka aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita input datanya seperti berikut ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada variable view, di mana measure-nya itu di pendidikannya itu nominal, kemudian di jenis banknya itu juga nominal, kemudian di frekuensi itu scale. Kita kembali ke data view lagi. Nah, datanya seperti ini. Ada SLTA di jenis bank pemerintahan, di jenis bank pemerintahan yaitu 60, pada frekuensi 60. Kemudian pendidikan pada SLTA di swasta ada 20, di perguruan tinggi di pemerintah ada 30, di perguruan tinggi di swasta yaitu ada 40. Nah, kita akan menguji C kuadrat. Terlebih dahulu kita ke data, kemudian ke weight chest, kemudian frekuensi, kemudian kita klik terlebih dahulu weight chest by. Nah, frekuensi ini kita pindah ke frekuensi variable, kemudian kita klik OK. Kita kembali ke data view, kemudian kita ke analyze, kemudian kita pilih descriptive statistik, kemudian kita pilih cross tabs. Nah, pada crop tabs ini pendidikan kita taruh di row, kemudian di jenis bank ada di kolom, kemudian statistik itu kita centang yang C square, kemudian continue, kemudian di cell itu kita klik observed dan expected, continue, kemudian kita klik OK. Nah, muncullah data seperti berikut ini. Kita ketahui jenis pendidikan itu ada N-nya 150, kemudian pada percent C kuadratnya pada asymptotic segment kita peroleh 0,00. Ternyata nilai p-value lebih kecil dari alpha, yaitu 0,00, lebih kecil daripada nilai kebenarannya yaitu 0,05. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Dapat kita simpulkan, jadi terdapat perbedaan tingkat pendidikan dalam memilih jenis bank, di mana lulusan SLTA cenderung memilih bank pemerintah dan lulus perguruan tinggi cenderung memilih bank swasta. Contoh selanjutnya yaitu contoh soal fixed exact probability test. Disinyalir adanya kecenderungan para birokrat lebih menyukai mobil berwarna gelap dan para akademis lebih menyukai warna terang. Untuk membuktikan hal tersebut, telah dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan sampel yang diambil secara random. Dari 8 orang birokrat yang diamati, 5 orang bermobil berwarna gelap dan 3 orang berwarna terang. Selanjutnya, dari 7 orang akademis yang diamati, 5 orang menggunakan mobil warna terang dan 2 orang berwarna gelap. Nah, berdasarkan tersebut, maka hipotesisnya yaitu H0-nya tidak terdapat perbedaan antara birokrat dan akademi dalam memilih warna mobil. H1-nya
terdapat perbedaan antara birokrat dan akademi dalam memiliki warna mobil. Nah, di sini akan diuji menggunakan Fixed Exact Probability Test dengan tingkat kesalahannya yaitu 5%. Penyajian datanya itu pada tabel 4.4, ini tabel kesukaan warna mobil antara birokrat dan akademis. Yang kelompoknya tadi yaitu birokrat dan akademis, di mana yang milih mobil warna gelap dari birokrat yaitu 5 orang, yang memilih warna terang yaitu 3 orang, dengan jumlah sampelnya yaitu 8 orang. Nah, untuk yang akademis yang memilih warna gelap yaitu 2 orang, yang memilih warna terang yaitu 5 orang dengan jumlah sampel 7 orang. Di mana jumlah yang memilih mobil warna gelap yaitu 7 orang dan memilih mobil warna terang yaitu 8 orang. Di mana jumlah seluruh sampelnya yaitu 15 orang. Nah, perhitungannya dengan cara manual dengan menggunakan rumus 4.2, harga P dapat dihitung. P sama dengan dalam kurung A tambah B faktorial dikali dalam kurung C tambah D faktorial dikali A dalam kurung A tambah C faktorial dikali B tambah D faktorial per N faktorial dikali A faktorial dikali B faktorial dikali C faktorial dikali D faktorial, dimana A-nya merupakan yaitu 5, B-nya 3, C-nya 2, dan D-nya sama dengan 5, dan N-nya sama dengan jumlah seluruh sampelnya yaitu 15. Kita masukkan A-nya tadi sesuai, jadi 5 ditambah 3 faktorial dikali 2 tambah 5 faktorial dikali 5 tambah 2 faktorial dikali 3 tambah 5 faktorial per 15 faktorial dikali 5 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 5 faktorial. Nah, didapat 5 tambah 8 itu 8 faktorial. 8 faktorial yaitu 40.320 dikali 2 tambah 7 faktorial yaitu 7 faktorial 7 faktorial itu 5040 dikali 5 tambah 7 yaitu 7 faktorial 5040 dikali 3 tambah 5 yaitu 8 faktorial. 8 faktorial itu 40.000 dikali 320 per 15 faktorial itu 130767436800 dikali 5 faktorial yaitu 120 dikali 3 faktorial itu 6 dikali 2 faktorial yaitu 2 dan dikali 5 faktorial itu 120. Nah, itu menghasilkan 0,37. Nah, bila taraf kesalahan yang tadi alfanya ditetapkan 5% yaitu 0,05, maka ternyata P hitung tersebut 0,37 lebih besar dari 0,05. Nah, jika P hitung lebih besar dari taraf kesalahan yang ditetapkan, maka dengan demikian H0 diterima dan H1-nya ditolak. Karena P hitung lebih besar dari alfa, maka 0,37 lebih besar daripada 0,05. Nah, dapat dinyatakan tidak terdapat perbedaan antara birokrat dan akademis dalam menyenangi warna mobil. Dan selanjutnya, dengan menggunakan aplikasi SPSS akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, contoh soal Fixed Exact Probability Test dengan menggunakan aplikasi SPSS. Dengan data sebagai berikut ini. Nah, pada SPSS kita buka terlebih dahulu SPSS-nya. Kemudian datanya seperti ini, kemudian ke variable view. Nah, kenapa kok 1 2? Nah, ini ada penjelasannya. Itu pada values-nya yaitu nah, 1 itu birokrat, kita lihat add, kemudian 2 itu akademisi. Oke. Kita klik add, kemudian oke. Kemudian di measure itu nominal. Nah, di warna values-nya kita ubah, 1 itu gelap, dan 2 itu
labelnya terang. Kita add, kita oke. Kemudian kita kembali ke data view. Ini kita akan mencari Fisher exact probability test. Nah, pada SPSS kita bisa ke analyze, kemudian ke descriptive statistik, kemudian cross tabs. Nah, profesi ini kita akan taruh di rows, kemudian warna kita taruh kolom, kemudian kita pencet exact, kemudian kita klik exact, kemudian continue. Setelah itu statistik C kuadrat kita centang, kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, kita kembali ke sini. Nah, dari data tersebut kita peroleh yaitu ternyata nilai p-value lebih besar dari alpha. Dengan demikian H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi dapat kita kesimpulkan dari soal tersebut yaitu tidak terdapat perbedaan antara birokrat dan akademi dalam memilih warna mobil antara gelap dan terang. Nah, demikian penjelasan contoh soal dari kami. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.